Mulia Diayu Putri dengan akhir NIM 095. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu Nani Sintiawati. Selamat menyaksikan. Bye. Digadang-gadang sebagai era emas. Kemajuan teknologi dan informasi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Namun, di balik kemajuan teknologi ada sebuah kemunduran, yakni kemunduran moral. Saat ini, informasi dapat dengan mudah diakses oleh siapapun, bahkan oleh seorang anak di bawah umur maupun seorang pelajar. Mereka sudah berani mengakses informasi yang seharusnya tidak mereka ketahui. Seperti contohnya, mengakses informasi di situs-situs porno. Hawa nafsu semakin tidak terkendali. Pelecehan seksual semakin marak terjadi tanpa dalamnya bisa siapa saja, bahkan seorang anak di bawah umur atau pelajar kini bisa menjadi dalamnya. Sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat pembentukan karakter kini hanya sebagai saksi bisu atas perbuatan keji tersebut. Lantas, fenomena apakah ini? Mengapa fenomena ini dapat terjadi? Sebelum menjawab tentang dua pertanyaan tersebut, ayo kita lihat terlebih dahulu video pendek berikut ini dan resapi informasinya. Peristiwa perkosaan yang mencapai 72%. Berikut data lengkapnya. Yang melahirkan peradaban tak pantas dilecehkan. Kekerasan seksual. Bangsa ini banyak menanggung tragedi. Banyak manusia yang memperlakukan manusia tak selayaknya manusia diperlakukan. Berperilaku bak binatang lantaran tak memiliki etika. Mau jadi apa bangsa ini? Perempuan yang seharusnya dijaga malah jadi pemuas nafsu belaka. Menghalalkan segala cara demi menuntaskan nafsu selangkangan. Lucu sekali masa ini. Pelecehan semakin eksis, berasal dari orang-orang necis, punya pendidikan tapi tak bermoral. Terima kasih. Dari tayangan yang telah kita lihat dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual kini semakin marak terjadi, terutama di era kemudahan akses informasi. Pelakunya bukan hanya orang dewasa, tetapi seorang pelajar di bawah umur kini bisa menjadi pelakunya. Fenomena ini disebut sebagai degradasi moral atau kemerosotan moral. Namun, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai degradasi moral yang terjadi pada anak-anak remaja atau anak-anak usia sekolah, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu perkembangan moral dan apa saja faktornya. Yuk kita simak video berikut ini. Jadi, apa sih perkembangan moral peserta didik itu? Jadi, sebelum kita tahu apa itu perkembangan moral peserta didik, kita perlu tahu terlebih dahulu apa definisi dari perkembangan dan juga definisi dari moral. Jadi, perkembangan adalah perubahan kontinu seorang individu mulai dari lahir sampai individu itu meninggal.
Perkembangan ini diakibatkan oleh proses-proses yang berasal dari pengalaman-pengalaman seorang individu. Sedangkan definisi moral adalah ajaran baik buruknya akhlak dan budi pekerti seseorang berdasarkan kesepakatan umum. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan moral adalah perkembangan atau perubahan-perubahan yang terjadi pada individu menyangkut tentang ajaran-ajaran yang telah diterapkan kepada individu tersebut. Ajaran-ajaran tersebut harus dapat sesuai dengan kesepakatan umum yang telah disepakati oleh masyarakat luas. Berdasarkan definisinya, moral dibagi menjadi dua. Ada moral baik dan juga moral buruk. Moral baik adalah ajaran atau nilai-nilai yang sesuai antara harapan dengan tujuan hidup manusia. Sehingga ketika diterapkan, nilai-nilai tersebut dapat membuat manusia mencapai tujuannya dengan baik dan sesuai harapan. Contohnya adalah sopan kepada orang tua, kemudian patuh terhadap aturan, dan juga suka menolong. Nah, selanjutnya ada moral buruk. Moral buruk adalah nilai-nilai yang mengandung keburukan sehingga tidak sesuai antara harapan dan tujuan hidup manusia. Sehingga ketika diterapkan moral tersebut dapat memicu masalah atau konflik dalam kehidupan seseorang. Contohnya ada pelecehan seksual, kemudian mencuri, berbohong, dan lain-lainnya. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari perkembangan moral, kita juga perlu tahu nih apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan moral seorang individu. Faktor yang pertama adalah tingkat keharmonisan atau hubungannya dengan keluarga. Keluarga menjadi agen sosialisasi pertama anak tersebut, sehingga moral-moral yang diterapkan dari keluarganya menjadi dasar atau fundamental anak tersebut. Nah, faktor yang kedua adalah siapa sih panutan dari anak tersebut? Siapa role modelnya? Anak akan cenderung menganggap sempurna seorang panutan sehingga standar-standar yang berasal dari panutannya juga akan ikut diterapkan dalam diri anak tersebut. Yang ketiga adalah tingkat penalaran atau tingkat kognitif anak tersebut. Anak yang memiliki tingkat penalaran tinggi cenderung dapat mudah menyerap moral-moral dari luar, sehingga perkembangannya pun juga akan ikut berubah atau berkembang. Nah, yang keempat adalah dengan siapa sih anak itu berinteraksi? Interaksi sosial ini berguna bagi anak untuk menyepakati standar-standar umum yang ada pada masyarakat. Nah, lantas bagaimana sih tahap-tahap perkembangan moral seseorang individu? Jadi, menurut Kohlhedt pada tahun 2000 pada halaman 371 disebutkan bahwa ada tiga tahap perkembangan, yakni yang pertama tahap prakonvensional, yang kedua tahap konvensional, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah tahap pasca konvensional. Di tahap prakonvensional dibagi lagi menjadi dua tahap, yakni yang pertama orientasi, hukuman, dan ketaatan. Seorang anak akan patuh kepada orang dewasa karena orang dewasa menuntut mereka untuk patuh. Nah, tahap yang kedua adalah tahap individualisme dan juga tujuan hidup. Seorang anak akan patuh karena merasa bahwa kepatuhan tersebut membawa dampak baik terhadap dirinya. Oleh karena itu, seorang anak akan taat kepada aturan-aturan yang diberikan oleh orang tua mereka. Yang kedua, tahap konvensional juga dibagi menjadi dua tahap, yakni yang pertama adalah tahap norma impersonal. Anak-anak kerap kali mengadopsi standar-standar moral yang ditetapkan oleh orang tuanya karena berharap akan diakui sebagai seorang anak yang baik. Nah, yang kedua adalah moralitas sosial. Pada tahap ini, individu mulai mempertimbangkan aturan sosial dan juga hukum-hukum untuk dijadikan pedoman.
Nah, di tahap yang terakhir atau tahap ketiga juga dibagi lagi nih menjadi 2 tahap, yakni yang pertama adalah hak masyarakat dan hak individual. Di sini seorang individu sadar bahwa terdapat perbedaan nilai dan moral pada setiap individu, sehingga diperlukan hukum untuk mengatur nilai-nilai atau tindakan seseorang. Nah, pada tahap yang kedua ada tahap etis universal. Di sini individu mulai bertindak atas dasar pilihan hati atau hati nuraninya, meskipun atas tindakan tersebut menimbulkan risiko-risiko bagi dirinya. Lantas bagaimana sih perkembangan moral peserta didik di era 4.0? Emang benar ya kalau di era ini moral remaja itu semakin merosot? Gak salah juga sih, karena di era ini teknologi itu semakin berkembang pesat. Teknologi memang memudahkan manusia, tetapi ternyata di balik itu ada juga dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari teknologi. Seperti contohnya pada saat ini telah terjadi degradasi moral atau kemerosotan moral pada remaja. Degradasi moral ini dapat dilihat loh dari kasus-kasus yang saat ini sedang marak terjadi. Contohnya yang pertama adalah seorang pelajar atau anak di bawah umur sudah berani mengakses situs-situs pornografi. Dan ini dapat menimbulkan dampak-dampak negatif bagi dirinya maupun orang-orang di sekitarnya loh. Semisal dampak jangka panjangnya, anak tersebut akan memiliki hawa nafsu yang semakin tinggi sehingga keinginan untuk melampiaskannya juga semakin tinggi pula. Akhirnya anak tersebut melampiaskannya dengan melakukan pelecehan seksual atau kekerasan seksual kepada orang lain. Nah, kemerosotan moral yang kedua dapat dilihat dari adanya kasus cyberbullying. Cyberbullying ini adalah perundungan yang terjadi di sosial media. Contoh kasusnya nih seperti ini. Misal aku lagi bikin video YouTube yang isinya tentang tips-tips belajar atau tips-tips yang berguna untuk kegiatan sekolah. Nah, tapi di kolom komentarnya ada nih yang memberikan komentar-komentar negatif. Semisal, ih anak ini habis banget, ih anak ini caper deh, dan komentar-komentar buruk lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan trauma kepada korban dan berakibat fatal sehingga orang tersebut tidak ingin bersosialisasi baik di dunia maya maupun di dunia nyata seperti itu. Setelah kita membahas panjang kali lebar mengenai perkembangan moral peserta didik, dapat disimpulkan bahwa di era ini atau di era 4.0, perkembangan moral peserta didik ini tidak dapat dipisahkan dengan adanya teknologi. Teknologi bukan hanya membawa dampak positif, tetapi juga dampak negatif. Contohnya adalah terjadinya kemerosotan moral akibat adanya teknologi dan kemudahan akses informasi. Kemerosotan moral ini dapat berdampak buruk bagi seorang individu maupun orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, mari kita cegah perbuatan atau moral-moral yang dapat merugikan orang lain atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan adanya video ini, kami berharap masyarakat luas dapat lebih paham mengenai perkembangan moral, sehingga kita semua dapat mencegah tindakan-tindakan amoral atau tindakan tanpa moral. Yuk, mari kita menjadi orang-orang yang positif. Sebelum mengakhiri video ini, saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nani Sintiawati karena atas ilmunya saya dapat lebih paham bagaimana perkembangan peserta didik. Nah, terima kasih yang kedua saya berikan kepada teman-teman sekalian dari PBSI kelas C karena atas kebersamaannya saya dapat menempuh 1 semester ini dengan penuh perjuangan dan juga kegembiraan. Terima kasih.